Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur atau memanjatkan syukur atas kehadiran Allah yang selalu melimpahkan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa duduk dan hadir di dalam sebuah majelis di mana kita ingin selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita atas bisa mendekatkan diri kepada Allah ini akan terus diberi Allah dan ditambah dengan nikmatnya, terutama nikmat yang sedang ingin kita tuju, yaitu nikmat untuk mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat dan para tabi'in dan tabi'un tabi'in serta zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan seterusnya, mudah-mudahan kita nanti di yaumul kiamah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti yang kita bahas atau tema di awal pertemuan kita yang telah lalu, yaitu baru sekali pertemuan, ya. Nah di situ kita betul-betul sangat di awal sekali, ya, di awal sekali ingin berjalan atau ingin menuju kepada Allah itu dengan yang pertama-tama sekali, yaitu apa yang hendak kita bahas atau yang kita ketahui yang pertama kali. Dikala seseorang sudah di dalam kegelapan, dikala seseorang sudah di dalam kekosongan jiwa, ini menandakan bahwa diri kita tadi berada di dalam sebuah sisi kegelapan. Nah, begitu kita sudah merasa di dalam tempat yang gelap, maka para guru-guru dan para ulama ini mengetahui apa yang kita butuhkan. Tidak langsung kita diajar sholat, tidak langsung kita diajar puasa, karena pada dasarnya kita pun yang notabene disebut dalam kegelapan tadi, entah orang-orang yang sudah sholat semua, orang-orang yang sudah selalu ingin berbuat baik, tetapi kok bisa di dalam kegelapan, ya. Nah ini yang perlu kita cari, yang perlu kita kaji lagi, bagaimana bisa diri kita tadi bisa berada di dalam kegelapan. Apa sebenarnya yang gelap di dalam sisi diri kita itu, ini yang mau kita ketahui. Nah yang pertama-tama sekali, seperti halnya minggu yang telah kemarin kita lewati, seseorang anak manusia itu yang harus diketahuinya adalah kebutuhan dirinya, kebutuhan diri atas manusia itu sendiri.
Nah, secara garis besar kebutuhan diri seorang manusia itu dibagi menjadi dua perkara. Masih ingat Bang Kiki? Kebutuhan manusia secara garis besar dibagi menjadi dua perkara. Apa itu? Kebutuhan bagaimana mungkin kita bisa menjalani bagaimana mungkin kita bisa mencari sesuatu di dalam perjalanan hidup kita dikala kita tidak tahu apa yang kita cari dan apa yang kita butuhkan. Itu sungguh-sungguh tidak masuk di akal. Kita ingin dan mau mencari sesuatu, menjalani sesuatu, tetapi kita tidak tahu apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak masuk di dalam akal. Kenapa kita menjalani proses-proses kehidupan ini? Sebenarnya kan ada yang kita cari, baik itu proses kehidupan dunia maupun akhirat. Apa sebenarnya kebutuhan yang kita cari itu? Ini yang penting yang harus kita ketahui untuk terutama kepada diri kita sendiri. Ingat, ilmu ini bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, bukan untuk mencari-cari atau menilai-nilai orang lain, tetapi semata-mata untuk melihat keadaan diri kita, bagaimana diri kita ini sebenar-benarnya. Maka sekali lagi, dalam perjalanan yang ingin kita tuju sekarang, kita harus tahu dulu apa yang mau kita cari, apa yang kita butuhkan itu kita harus tahu dulu. Sebelum kita mengerjakan, sebelum kita berjalan, kita harus tahu dulu kita mau kemana, yaitu tadi mencari kebutuhan. Maka secara garis besar kebutuhan yang ada, yang kita cari di dalam kehidupan kita ini, yaitu kebutuhan apa, Bang Rio? Kebutuhan jasmani dan rohani. Kenapa jasmani? Seluruh aktivitas kehidupan duniawi yang kita lakukan, mau berkeluarga, punya anak, punya istri, mau mencari nafkah dan pekerjaan dan lain sebagainya, bersenang-senang, rekreasi dan lain sebagainya, itu semata-mata secara garis besar, secara keseluruhan disebut kebutuhan jasmani. Ya, itu bukan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Maka kebutuhan jasmani ini dibutuhkan oleh jasmani. Ini tidak bisa dipungkiri, setiap manusia yang beriman maupun yang tidak beriman membutuhkan kebutuhan jasmani ini. Nah, atas dasar kebutuhan jasmani inilah, maka apa yang terjadi di dunia ini, yaitulah segala sesuatu bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk peperangan akibat bersaling rebutan kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Semenjak mulai dari zaman penjajah dahulu, apa yang dibutuhkan para penjajah itu, yaitu mendatangi ke negeri tercinta kita Indonesia ini. Mereka mencari rempah-rempah, mereka membutuhkan rempah-rempah, sebab di negara mereka begitu sangat dengan cuaca yang ekstrim, cuaca yang begitu dingin. Jadi mereka membutuhkan rempah-rempah tadi untuk menghangatkan tubuh mereka, untuk sebagai kebutuhan di dalam jasmani mereka sendiri. Nah, maka dari itu mereka rela sampai menyeberang keluar dari negaranya untuk mencari kebutuhan itu. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting daripada kebutuhan jasmani tadi, yaitu kebutuhan rohani. Nah, kenapa kita membahas kebutuhan rohani? Kenapa disebut juga kebutuhan rohani? Karena diri kita yang bisa bergerak, bisa bicara, bisa makan, bisa
punya anak dan lain sebagainya, istri dan lain sebagainya, ini tidak terlepas daripada sosok jasad tadi yang masih bisa hidup. Maka ada istilah daripada para guru-guru dan ulama kita menyebutkan hidupnya jasad itu adalah sebab adanya ruh. Nah, ini bahasa-bahasa para ulama. Hidupnya jasad sebab ada ruh di dalam jasad itu. Nah, maka ruh yang ada di dalam jasad ini dikenal dengan sebuah istilah disebut tubuh halus. Nah, tubuh yang ada di dalam yang disebut jasmani ini disebut tubuh kasar. Maka tubuh yang ada di dalam diri kita ini yang tergabung di dalam diri kita ini pun disebut dua macam, tubuh kasar dan tubuh halus. Nah, maka dengan tubuh halus inilah yang disebut rohani ini yang sekarang yang menjadi kebutuhan hidup kita yang sekarang ini. Jadi kita tidak membahas kehidupan yang nanti-nanti, tapi yang sekarang ini yang urgensinya yang begitu sangat-sangat tidak bisa ditunda-tunda. Tapi anehnya kebutuhan-kebutuhan yang dua macam ini, jasmani dan rohani, yang sebenarnya sekarang yang sudah tidak bisa ditunda lagi, anehnya banyak orang yang mau menundanya. Banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, terutama kebutuhan rohani ini. Banyak sekali manusia di antara kita yang tidak bisa memberikan kebutuhan rohani itu. Ya, kok bisa begitu? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rohani yang notabene rohani itu sangat halus, tidak nampak, tidak kasat mata, tidak bisa kita pandang atau disebut gaib. Jangankan kebutuhan rohani yang mau kita berikan, jasmani saja kadang-kadang kita nggak sanggup juga kok memberikannya, menyerapnya atau mencarinya. Terkadang ada, kadang enggak, kadang putus, kadang nyambung. Ini kebutuhan jasmani pun terkadang banyak yang tidak sanggup kita penuhi. Sekalipun sanggup kita penuhi, kadang-kadang kebutuhan jasmani ini pun salah. Salah kita serap, salah kita berikan kepada tubuh kita. Banyak orang-orang yang malah kepada tubuhnya itu diberikan racun. Tidak sedikit orang-orang yang terjebak ke dalam drugs, ke dalam obat-obatan terlarang. Mereka menyerap, mereka menyuplai, mereka memberikan kebutuhan jasmani mereka dengan sesuatu yang salah, yang disebut dengan obat-obatan terlarang. Mereka hisap, mereka konsumsi setiap hari dengan kesadaran, dengan kenyamanannya. Dengan biaya yang begitu besar mereka keluarkan untuk diberikan kepada jasmaninya. Sekalipun itu salah, tetap diberikan. Jadi bagaimana nasib rohani kita adalah sangat-sangat masuk di akal, adalah sangat-sangat logis. Rohani kita sampai tertinggal kebutuhan. Karena jasmani yang begitu jelas dan begitu nyata saja, banyak yang salah di dalam penanganan pemberian nutrisinya. Dan ini bukan lagi menjadi sebuah wacana, tetapi memang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak tanggung-tanggung, dari kalangan anak-anak, remaja, sampai kepada orang-orang tua yang terlibat di dalam pemberian kepada jasmaninya tadi, bentuk-bentuk pelanggaran atau kesalahan. Artinya kita memang betul-betul sudah sangat gelap di dalam memberikan kebutuhan nyata saja.
yang bisa dicerna dengan akal, yang bisa dilihat, masih kita menjumpai dan menemukan kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu bukan kecil, sangat besar sekali. Sampai orang-orang yang terjerumus ke dalam bentuk-bentuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ini dari sisi obat-obatan terlarang. Belum lagi dari mengkonsumsi makanan yang salah. Daripada makanan-makanan yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Yang banyak bahan-bahan kimianya yang berbahaya bagi tubuh. Namun apa yang terjadi? Tetap pula kita konsumsi. Nah, atas dasar itulah maka menjadi keprihatinan bagi kita. Menjadi sesuatu yang sangat-sangat ironis bagi kita. Terutama kita itu adalah yang disebut ruhani atau diri kita sendiri. Nah, sementara rohani yang disebut diri kita itu pun sebenarnya sangat-sangat tertindas, sangat-sangat perlu dikasihani. Kenapa? Sebab sudah hampir tidak pernah kita berikan kebutuhannya. Karena jangankan kepada orang-orang yang tidak belajar, orang-orang awam maksudnya seperti kita. Saya tanyakan kepada ustaz, kepada ustazah, kepada orang-orang yang menekuni agama. Masuk saya ke dalam kalangan pesantren, saya tanyakan, apa sih gerangan sebetulnya kebutuhan rohani kita? Apa yang dijawab? Masih dalam kategori yang mengenaskan, masih dalam kategori yang membingungkan. Mereka masih bingung menjawabnya. Kenapa bingung? Mereka hanya menjawab bentuk-bentuk penggalan-penggalan kebutuhan rohani. Yang mana rohani itu membutuhkan kebutuhan yang lengkap. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan makanan. Tubuh kasar ini, jasmani ini membutuhkan makanan yang baik. Bukan makanan yang tidak baik. Makanan yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Sehingga bisa membangun tubuh dengan sehat dan kuat. Nah, sekarang bagaimana rohani kita diberikan sesuatu yang kurang? Nah, sekarang jangankan sesuatu yang kurang, terkadang diberikan pun tidak. Ya, tubuh kita yang sebegini katanya kasar saja, yang katanya bisa menyerap apa saja. Tapi begitu sudah terus-menerus kita berikan makanan yang salah, maka banyak terjadi sekarang. Masih muda-muda, masih anak-anak sudah cuci darah. Akibat apa? Kesalahan mereka di dalam mengkonsumsi, memberikan makanan kepada zohirnya, kepada tubuh kasarnya. Nah, apalagi kepada tubuh halus. Tentu sudah lebih-lebih membingungkan lagi. Lebih banyak lagi kesalahannya. Lebih banyak lagi kekeliruannya. Apa yang dijawab begitu saya tanya? Sholat, puasa, zikir, sholawat, baca Quran, sodakoh, dan lain sebagainya. Ini kata orang-orang yang ngerti agama tadi, kebutuhan rohani. Memang salah itu, guru. Itu tidak salah. Tapi itu bagian dari kebutuhan rohani. Yang seperti umpama kita makan tadi, apabila kita makan, apakah kita tidak perlu minum? Nah, jadi kalau kita makan, mesti dengan minum. Jadi kalau kita makan nggak minum-minum, bisa keselak gitu. Ya, bisa lengket di kerongkongan. Ya, jadi untuk melancarkan makanan tadi, melancarkan gerakan peristaltik yang masuk ke dalam kerongkongan kita ini, kita butuh melancarkan itu dengan cairan yang disebut air. Maka tidak bisa hanya makanan-makanan tok.
air itu dibutuhkan oleh tubuh. Karena sebagian besar juga yang ada di dalam tubuh kita itu adalah air. Jadi persentase yang besar di dalam tubuh kita itu air. Bayangkan saja yang cuman kita masukkan hanya makanan, dan makanan. Dan apabila kurang, maka nggak bisa. Nah, begitu juga di dalam kebutuhan rohani. Yang kita berikan hanyalah amalan. Nah, begitu juga tadi. Yang kita berikan kepada jasmani, makanan, dan makanan. Kapan diberikan minumnya? Jadi kalau tidak diberikan minum, jasmani kita tentu akan lemas. Saya pernah mengalami. Begitu bukan nggak minum, tapi kurang minum, maka tubuh itu terasa lemas. Jadi kalau mau normal harus standar, harus cukup minimal 8 gelas satu hari. Itu kata ahli gizi kedokteran. Nah, begitu juga dengan kebutuhan rohani tadi. Ya, bukan hanya amalan, kurang. Maka amalan tadi tidak akan pernah bisa sampai kalau kurang sesuatu yang menyertai amalan itu. Apa dia? Yaitu, siapa yang ingat? Ilmu. Maka ilmu ini wajib menyertai amal-amal yang kita lakukan. Terutama apalagi amalan sholat yang fardu. Karena amalan sholat ini adalah amalan yang besar. Disebut amal yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan itu yang bisa menandingi pahala daripada amalan sholat. Karena dan tidak ada juga amalan yang bisa menjadi penentu untuk ditolak dan diterimanya sebuah amal, hanya sholat. Berarti begitu besar peran sholat ini terhadap diri kita. Maka sholat yang kita amalkan setiap hari, dikala tanpa dibarengi dengan ilmu, maka sholat itu bukan menjadi sesuatu yang berpahala, tetapi jelas kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, maka jelas-jelas dia akan menjadi sebuah bentuk pendosaan, bentuk keharaman. Notabene kita ingin beribadah, maksudnya mendapatkan pahala, namun kita dirikan, kita amalkan tanpa ilmu, maka berubah dia menjadi bentuk-bentuk keharaman. Contoh begitu kita membaca takbir saja, Allahu Akbar. Nah, ini sudah bentuk-bentuk kesalahan yang tidak boleh dilakukan di dalam orang bertakbir. Nah, akibat apa orang melakukan itu? Akibat ketidaktahuannya, akibat kebodohannya, akibat tidak mau belajar dan menuntut ilmu. Ya, di sini saya sangat-sangat prematur sekali, sangat-sangat awal sekali menjelaskan tentang kebutuhan ini. Karena memang bukan isapan jempol lagi, bukan angan-angan lagi, tetapi memang sudah fakta. Kita sendiri sudah tidak tahu lagi dengan apa yang kita butuhkan. Maka Allah mengutus, mempertemukan kita kepada seorang guru untuk menjelaskan apa yang sebenarnya yang kita butuhkan. Karena seorang guru yang hak adalah seorang guru yang mengetahui apa yang dibutuhkan muridnya, bukan seseorang guru yang diminta muridnya untuk mengajarkan sesuatu. Kalau seorang murid meminta gurunya untuk mengajarkan sesuatu, berarti ini bukan guru yang disebut guru yang membimbing atau guru yang bisa menuntun. Karena apa? Karena guru ini
tidak mengerti apa kebutuhan murid. Murid yang memintanya. Nah, ini bukan seorang guru yang membimbing atau guru yang mursyid. Karena seorang guru yang mursyid ini tahu apa yang ingin dibimbingnya tadi. Maka pertama kali bagi kita yang sangat awam ini, itu harus tahu lagi-lagi bentuk nilai-nilai kebutuhan diri kita tadi, terutama kebutuhan rohani. Kenapa dan apa yang mau kita bahas sebenarnya sekarang? Ya, yang menjadi konsentrasi kita, yaitulah kebutuhan rohani. Kenapa kita berkonsentrasi kepada kebutuhan rohani? Karena rohani ini adalah sosok yang bakal menerima balasan ataupun baik dan kebaikan dan keburukan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Rohanilah yang bakal mempertanggungjawabkannya. Maka kita kalau memang orang yang cerdas, orang yang berakal, maka kita akan berpikir keras untuk memberikan kebutuhan rohani ini dengan baik. Bagi kita yang punya akal sehat. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mengopeni, merasa tidak membutuhkan ilmu ini berarti memang kurang akalnya. Ya, maka orang-orang yang kurang akal ini tidak bisa menuntut ilmu. Karena syarat menuntut ilmu yang pertama adalah zakaun, cerdas. Jadi orang ini tidak cerdas. Dia tidak mau memberikan kebutuhan, menyayangi dirinya sendiri, memberikan kebutuhan rohani kepada dirinya supaya rohaninya bisa sehat, bisa kuat, bisa selamat nanti di negeri akhirat. Dia nggak mau. Dia membiarkan rohaninya nanti teraniaya dan tersiksa. Bukankah ini adalah kebodohan? Nah, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, tentu ia akan mengutamakan kebutuhan rohaninya. Sebab ini yang akan terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita jangan sampai meremehkan, jangan sampai tidak menghiraukan. Nah, begitu kita sudah mulai mengetahui dan menyadari kebutuhan rohani tadi, maka kita terus berproses untuk mencarinya. Jangan hanya diam saja. Karena tidak mungkin seperti kebutuhan jasmani yang kita damba-dambakan tadi. Kita ingin mendapatkan kebutuhan jasmani tadi, tapi kita hanya duduk tertegun, duduk manis, duduk diam. Maka nggak mungkin apa yang kita ingin cari dalam kebutuhan jasmani tadi bisa kita dapatkan. Begitu juga tentang kebutuhan rohani. Tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kalau kita tidak berusaha untuk mencarinya. Maka apabila seseorang yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu, maka dia mesti mencari ilmu. Maka orang-orang yang mencari ilmu disebutlah penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menginginkan ilmu bukan disebut petani, bukan disebut nelayan. Karena orang yang ingin mencari ilmu, maka dia disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini di dalam bahasa-bahasa orang-orang belajar menuntut ilmu disebut seorang murid. Maka di dalam perjalanan seorang penuntut ilmu ini sekali lagi dia mesti mengerti kaidah-kaidah bagaimana dan apa sebenarnya seorang penuntut ilmu. Seorang murid itu apa sih? Maka seorang murid tadi artinya adalah ini dalam pengertian yang hak, dalam pengertian yang benar. Seorang murid adalah
seseorang yang ingin menuju ke jalan Allah. Ini arti seorang murid yang sebenar-benarnya atau hakikat seorang murid. Dia atau seseorang tadi adalah yang ingin berjalan menuju kepada Allah. Ini murid namanya. Murid yang benar, murid yang hak. Nah, terus begitu sudah ada murid, tentu kita berpikir, tentu ada seorang guru. Sebab apa? Sebab di dalam istilah orang-orang yang ingin mencari ilmu itu jelas adalah adanya seorang guru dan murid. Dan ini sangat-sangat tidak bisa terpisahkan. Antara guru dan murid ini nggak bisa dipisahkan. Ini sama dengan antara makan dan minum tadi. Nggak bisa dipisahkan. Maka seseorang murid, ini murid yang hak harus mengetahui, harus mencari guru yang hak, guru yang benar. Maka seorang murid tadi, bagi yang murid yang hak, untuk mencari guru yang benar, mencari kaidah guru yang benar, ini harus sesuai dengan dia harus mengerti dulu, dia sudah harus teredukasi dulu. Apa sih seorang guru yang hak itu? Nah, seorang guru yang hak, yang benar, bagi pandangan seorang murid yang hak adalah sosok seseorang yang mau menghantarkan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti seorang guru yang sebenarnya. Jadi kalaulah seorang murid tadi pekerjaannya hanya mencari-cari kesalahan, dia belajar ke sana sini hanya ingin mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan orang lain, berarti ini orang bukan murid namanya, bukan penuntut ilmu, namanya pecundang. Ya. Nah, begitu juga kita ketemu dengan seorang guru. Nah, seorang guru ini mencari, memberikan sesuatu yang dibutuhkan muridnya supaya muridnya bisa menuju kepada Allah, supaya muridnya ini menjadi orang-orang yang soleh. Ini tiba-tiba belajar dengan guru, maka gurunya tidak menunjukkan jalan kepada Allah, malah mengajarkan muridnya kebencian-kebencian, malah mengajarkan muridnya untuk berseteru dengan sesama muslim dan lain sebagainya. Ini bukan seorang guru yang hak, bukan seorang mursyid namanya. Ya, seorang mursyid itu sudah memang betul-betul diberikan sebuah keabsahannya dari Allah, itu butuh waktu dan butuh proses yang begitu panjang. Ya. Nah, ini kaidah-kaidah yang atau edukasi-edukasi yang harus kita ketahui tentang bagaimana mendapatkan kebutuhan tadi, terutama kebutuhan rohani, yaitu ilmu dan amal. Nah, maka di dalam mencari ilmu tadi kita mesti duduk jelas, mesti di dalam tempat atau frame yang benar. Ya, jangan kita ingin mencari ilmu, kita menjadi tukang searching Google, tidak bisa. Orang menuntut ilmu tidak bisa pakai searching Google. Ya, nah nanti bagaimana kaidah-kaidah selanjutnya menjadi seorang murid yang bersanad dan lain sebagainya, itu semua nanti mudah-mudahan begitu saya ingat nanti insya Allah akan disampaikan. Karena bagaimanapun kita harus tahu dulu kondisi-kondisi mendasar. Ini yang disebut dengan kurikulum dasar bagi seorang manusia dikala sudah ianya di dalam kegelapan tadi. Maksud kegelapan ini apa, guru? Dia nggak tahu mau beragama itu mesti berjalan dari mana. Ini disebut gelap. Ya, maka seorang guru diutus oleh Allah untuk menyampaikan perkara ilmu ini supaya terang benderang di dalam kehidupannya, supaya jelas, supaya dia punya visi dan misi lagi di dalam kehidupannya. Ya. Jadi kalau cuman hanya sekedar sholat, baca Quran, ini tidak perlu dengan mesti belajar ilmu yang fardu, nggak perlu belajar ilmu yang wajib.
Karena begitu kita sholat selama ini, itu pun sudah kita amalkan. Maka kita sekarang memerlukan sesuatu yang memang kita belum ada, yang kita butuhkan. Ya. Nah, sekali lagi kita jangan sampai tertipu lagi. Kita mesti menjadi seorang murid dan mesti mencari seorang guru. Maka dalam proses untuk menjadi seorang murid ini, maka disebut kita ingin menuntut ilmu. Maka di dalam hal menuntut ilmu ini, keluarlah dalil, keluarlah dasar, keluarlah perintah dalam hal menuntut ilmu ini, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Diwajibkan, atau dengan bahasa lain, menuntut ilmu itu adalah atas kaum laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik, diwajibkan. Ya, jadi menuntut ilmu tadi diwajibkan atas mukallaf laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa ditawar kewajiban ini, ilmu ini yang mesti diberikan kepada rohani kita. Ya, nah maka bagaimana kedudukan kita nanti dikala kita ingin mencari mendapatkan ilmu tadi, kita mesti dituntun. Siapa yang menuntun? Imam Ali menjelaskan di dalam perkataannya, di dalam nasihatnya. Maka kata Imam Ali, kamu gak akan pernah mendapatkan ilmu terkecuali kalian melengkapi 6 syarat. Dan syarat ini berlaku terus menerus sampai kalian mati. Syarat ini mengikat ke dalam dan keluar, di depan dan belakang, di atas dan di bawah, tanpa terpisah-pisah sedikit pun. Jadi sekali lagi, syarat dalam apabila seseorang tadi ingin mendapatkan ilmu, mesti memenuhi 6 syarat. Dan mudah-mudahan apa yang kita ketahui pada malam hari ini tentang kebutuhan hidup jasmani maupun rohani, mengapa mesti jasmani, mengapa mesti rohani, dan mengapa mesti terus kita bahas tentang perkara-perkara ilmu untuk diberikan ke dalam rohani kita ini sudah sekali lagi sudah sangat-sangat jelas. Ya, nah mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita mempelajari tentang bagaimana syarat mau menjadi penuntut ilmu tadi. Karena apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka sekali lagi kita pada hakikatnya tidak pernah bisa menuntut ilmu. Tapi guru, ada teman saya, tetangga saya, itu hobi katanya menuntut ilmu kemana-mana. Hobi menuntut ilmu kemana-mana. Nah, tetapi dia tidak melengkapi persyaratan. Di dalam ianya ingin menuntut ilmu itu, dia tidak melengkapi persyaratan itu, maka dia sebenarnya tidak bisa menuntut ilmu. Tapi terus guru dia paksakan dia menuntut ilmu. Ingat kata Imam Ali, kamu tidak akan mendapatkan ilmu itu terkecuali engkau penuhi 6 perkara. Kalau kamu paksakan, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Malah sebaliknya, kau bukan mendapatkan manfaat, malah kau akan mendapatkan laknat daripada ilmu itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allah